acara. Yuk sama-sama. Berangkat, Ini prestasi Didi baru keren. Belum main berapa? melayani bangsa sepenuh jiwa. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Baik. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan orang tua kita, Bapak dari Kementerian Agama Kota Jambi, yakni Bapak Kiai Haji Abdul Rahman SAG PDI. Kita doakan diberikan kekuatan kesehatan beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kita hormati, kita banggakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Jambi, Bapak Muhammad Razali SAG MH. Selamat datang Pak di Komplek MAN 2 Kota Jambi. Jadi MAN model, tetap pakai model ya, tapi model itu jadi singkatan. M-nya manajemen, O-nya organisasi, D-nya dedikasi, E-nya elaborasi, L-nya literasi. Ya, cukup dengan dulu. Jadi tetap lengket dengan modelnya. Tentunya beserta wakil Ibu. Ini teman saya, teman waktu di Padang Panjang. Ya, tuh berdiri dulu. Kalau ibunya kan jarang-jarang. Itu Bu Bena SAG MH sebagai wakil ya Pengadilan Agama Jambi. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah. Itu ketemunya pisahnya 91 baru ketemu sekarang. Waduh, luar biasa kan itu. Ya namanya sama-sama alhamdulillah. Beserta rombongan Ibu Haja, semuanya rombongan. Pak dokter ini ada juga nih. Ayo Pak dokter, tadi dulu. Ganteng. Jadi lengkap, ada pengadilan. Kalau misalnya hatinya nanti resah dan gelisah, ada Pak dokternya, gitu. Lengkap. Tentunya peserta rombongan kita doakan diberikan kekuatan kesehatan bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya para wakil, Pak TU, para majlis guru dan anak-anak yang Bapak kami sayangi. Kemudian ini ada Pak Nakib namanya. Dulu siswa, sekarang panggil Pak. Lah, sangat luar biasa kalau musik ini, ampun itu luar biasa. Selamat datang itu. Hari ini sangat luar biasa lengkap, ada siswa dulu, kemudian kita sambut dengan baik. Itulah kita semua orang Kita semua bersama dan juga harus kompak. Insyaallah madrasah hebat. Salatullah kita bersama sini tentu sosialisasi tentang pernikahan dini. Jangan sampai terjadi. Bapak saja nikah tuh hampir 40. Bapak tidak mau merepotkan orang tua. Tidak mau merepotkan orang tua. Karena ada orang tua, maaf, apa yang disampaikan oleh orang tua itu? Sudah saya nikahkan, begitu punya anak, dia pula yang
mensyukurkan. Maka Bapak persiapkan segala sesuatunya sehingga tidak seperti itu. Ayo, bisa nyanyi Pernikahan Dini? Bisa lagunya? Ayo, bisa? Ganti lagu. Dan akhirnya Bapak nikah hampir 40, makanya itu sudah sangat Bapak ingat dengan lagu Roma, Pertemuan. Pertemuan yang kurang. Pertemuan yang ku Ayo. Lakukan yuk, buka dong. 1, 2, 3, ayo. Pertemuan yang ku impikan Ya, ini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan bukan Jadilah. Itu hanya berlaku di kala nanti anak-anakku sudah siap. Di kala bersanding baru ada lagunya. Aduh indahnya pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru duduk Di bersandar gurau. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersandar Dah jadilah. Oke, sekarang terus bisa. bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagai bidadari. Mohon Bapak Pak Ketuanya dadakan. Ayo, selawatan dulu satu. Ya Rabbi bil Mustafa. المقاصد نور لنا ومنايا واسع الكون نور بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ومنايا واسع الكون ومنايا واسع لكل حول من Agar hati yang resah dan gelisah terobati, tibil qulub. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديارها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir untuk siswi. Siswi pernah melihat daun jatuh? Begitu juga ada yang bisa menahan daun itu jatuh? Begitu juga hatiku. Tapi hanya batas ini. Tapi kalau sudah sampai rumah sudah hilangkan. Itu hanya berlaku untuk belajar. Untuk dirimu tidak berlaku ke arah itu. Satu untuk belajar. Akhirnya kami mohon pada penonton kita untuk memberikan sambutan, arahan, karena nanti masih banyak agenda. Terima kasih pada orang tua kita. Sekali lagi kita doakan diberikan kekuatan kesehatan beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kepada Pak Guna kami silakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan apa belum? Kenapa tidak ada sarapan? Habis ini minta dengan Pak Ambo ya. Semuanya semangat? Semangat? Ya harus semangat. Tolong diperhatikan, acaranya tidak lama, sebentar saja. Anak-anakku semua perhatikan nanti ya apa yang disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Jambi, Bapak Muhammad Rozali SAG MH, beserta Mbak Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Jambi. Saya belum tahu namanya dari Pak Ambo. Bu Bainah belum diperkenalkan oleh Pak Ambo. Pak Ambo udah mau ceritakan pada kawan satu sekolah. Saya curiga dari tadi itu. Beserta rombongan, beserta tim dari Pengadilan Agama Kota Jambi. Yang saya hormati Bapak Dokter beserta rombongan dari Puskesmas yang hadir, serta Bapak Kepala Mandua Kota Jambi, Pak Haji Ambo Pera, seluruh keluarga besar, tidak bisa sebut satu persatu. Dan teristimewa sekali buat anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji dan syukur, mari kita bersama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini, di hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, hari penghulu dari semua hari, kita semua duduk bersama-sama dan insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan acara sosialisasi, dan acara sosialisasi ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Jambi dan juga nanti dari Pak Dokter dari Puskesmas. Itu anak-anakku semua ambil pelajaran hikmah apa yang disampaikan, dan itu bermanfaat bagi anak-anakku semua, bagi kita semua. Itu tolong diperhatikan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar dan sukses, bermanfaat bagi kita semua dan diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali, Bapak sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi mengaturkan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Pak Ketua beserta Ibu Wakil Ketua dan Pak Dokter beserta kawan-kawan yang sudah mengunjungi Mandua Kota Jambi pagi hari ini, dan insya Allah akan menyampaikan informasi di hadapan kita semua. Saya mengaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan selamat datang. Semoga berkunjung ke Mandua Kota Jambi ini bukan hanya sekali ini Pak Ketua, tapi mudah-mudahan di waktu yang lain juga dapat dikunjungi. Kemudian di Kota Jambi ini ada 3 madrasah aliyah negeri. Kemudian yang swasta juga cukup banyak. Ada MAN 1 Kota Jambi, itu tempatnya di seberang Kota Jambi. Kemudian MAN 2 ini sekarang kita. MAN 3 di Marine, tidak berapa jauh lah dari sini, di sekitar Marine. Silakan nanti Pak Ketua kalau ada waktu, mudah-mudahan semua MAN yang 3 ini bisa dikunjungi. Dan insya Allah saya sebagai Kepala Kantor sangat mensupport dan mendukung kegiatan tersebut Pak Ketua. Selama ada waktu
dan insya Allah saya akan usahakan hadir. Ini contoh pagi ini Pak Ketua. Tadi kemarin sore saya di WA oleh Ibu Hajah, Ibu Hajah yang paling disayangi oleh suaminya, bahwa ada acara kegiatan hari ini. Padahal pagi ini saya yasinan di kantor, seluruh karyawan karyawati, kemudian disambung dengan rapat seluruh kepala madrasah jam 8. Tapi karena ada kegiatan ini, saya kejar ke sini dulu. Nanti saya pamit mohon balik ke kantor. Karena jam 10 nanti ada virtual lagi kegiatan lain. Nah, untuk itu sekali lagi saya mengaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ketua yang kami hormati, saya informasikan bahwa tadi Pak Mbok mungkin lupa menyampaikan jumlah siswa-siswi ini di sini 1.300, cukup banyak, cukup besar. Umat ini cukup besar dibanding yang lain. Nah, kami pernah melaksanakan tahun kemarin ada kegiatan namanya BRUS, bimbingan usia sekolah. Kemudian ada lagi BIMWIM. BIMWIM itu bimbingan calon pengantin untuk persiapan akad nikah. Itu di kantor KUA. Nah, itu semua kegiatan di Kementerian Agama untuk menjadikan ketahanan keluarga. Jadi semuanya tidak terjangkau oleh kami, dan jika ada memang kegiatan dari PA, Pengadilan Agama, kami tentu berterima kasih dan mensupport sekali. Anak-anakku semua, nanti perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Tidak ada cita-cita anak-anakku semua hari ini kecuali adalah sekolah. Tidak ada cita-cita kecuali adalah belajar. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Itulah nanti yang akan menjadi motivasi anak-anakku semua. Jangan mengatakan cukuplah batas aliyah ini. Habis ini selesai Pak. Kami ini kan cewek, kami ini perempuan, harus ke dapur, harus ke sumur, tidak boleh seperti itu. Hari ini perempuan sudah kemana-mana, sudah banyak, sudah ada yang jadi presiden, sudah menteri, macam-macam. Nah, itu anak-anakku semua, tidak ada kata-kata lain kecuali adalah belajar. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Banyak orang menyesal bukan karena tidak tercapai cita-citanya. Tolong dicatat itu anak. Banyak orang menyesal bukan karena tidak tercapai cita-citanya, tapi banyak orang yang menyesal tercapai cita-citanya, namun cita-citanya rendah. Nah, nyesal saya nih, kenapa cita-cita saya dulu hanya batas man, gitu. Begitu tamat man, kawan tambahnya yang S1, S2, doktor, baru kita menyesal. Nah, kita jangan sampai menyesal, apalagi menyesal keseluruhannya. Nah, untuk itu tentukanlah sikap hari ini anak-anakku semua, tidak ada kata-kata lain kecuali belajar. Urusan jodoh tidak akan kemana-mana. Kalau orang baik insya Allah akan berjodoh dengan yang baik. Untuk itu anak-anakku semua ikuti kegiatan ini. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Mbok sudah menyiapkan tempat, waktu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Jambi, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran guru dan fungsional lainnya, yang kami hormati Ibu dan Bapak dokter dari Puskesmas Kebun Kopi ya, serta rekan-rekan sekalian. Apa kabar rekan-rekan putih abu-abu? Sehat? Nggak semangat sehat, kata Pak Kakan tadi karena belum sarapan ya. Apa kabar kawan-kawan putih abu-abu? Iya. Tadi
Tadi saya rencana mau pakai baju putih, mau pakai baju abu-abu, biar kayak anak SMA saya gitu. Perasaan saya gitu. Rekan-rekan putih abu-abu yang saya sayangi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Razali. Lahir di Medan tanggal 23 Agustus. Tapi tahunnya jangan ditanya. Nanti kalau kalian tanya tahunnya, oh ABG rupanya. Tahu ABG? Angkatan bapak gua. Jadi angkatan bapak kalian inilah saya nih sekarang, gitu ya. Jadi bukan ABG kayak kalian ini, enggak, tapi angkatan bapak. Rekan-rekan sekalian, selama setengah jam lah ya, kita setengah jam kita berbicara, nggak usah setengah jam lah, 30 menit aja. Sama itu? Oh sama ya? Ya udah kita sepakat ya, sepakat 30 menit atau setengah jam? Setengah jam, oke. Sampai balik sekolah, ini malas belajar ini berarti nih. Kalau sampai balik sekolah kita tidak mau belajar hari ini kayaknya. Rekan putih abu-abu sekalian, saya apresiasi bahwa rekan-rekan sekalian baru berhasil juara umum PMR, Pak ya. Semangat. Semangat. Saya agak-agak jealous ketika datang kemari tadi. Lihat ternyata ada sudah juara 1 lomba merawat keluarga. Ada kan? Saya pikir-pikir ini apa udah pada mau nikah atau bagaimana? Meskipun itu juara 1 merawat keluarga, tapi bukan sekarang. Kalau Pak Kepala tadi nikah 40 tahun, ternyata beliau memegang prestasi duluan. Kalau apa yang tertinggi? Kalau saya enggak. Saya waktu itu nikah umur 33 Pak Kakak. Pak Kepala. Bapak tadi 40 Pak ya. Problemnya entah, kalau Pak Kepala tadi kan karena khawatir memberatkan orang tua. Kalau saya nggak laku-laku, nggak ada yang mau. Heran saya. Padahal waktu sekolah saya rasa nggak jauh beda saya sama Dilan. Rasa saya gitu, rasa saya. Kan boleh dong saya punya perasaan agak-agak GR-man gimana gitu ya kan? Ada yang pernah nonton Dilan? Sampai ke berapa? Dilan 1, Dilan 2 atau Suara Dilan? Ketiga-tiganya nonton Dilan. Pertanyaannya, jadi nggak Dilan nikah sama Milea? Nggak jadi, jangan dicot. Iya, nggak ada pacaran, no pacaran bagi anak man. Sepakat? Nggak ada pacaran. Sepakat ya? Bayangkan rekan putih abu-abu. Kalaulah kalian pacaran, kayak Dilan itu adalah contohnya. Dilan itu aja contohnya. Habis waktunya untuk ngurus Milea itu aja, merajuk lah, inilah. Iya toh? Belum lagi si Dilannya itu mikirin siapa Mileanya, mikirin Dilan. Jangan jadi geng motor lah, jangan inilah. Habis waktu untuk belajar. Saya nonton loh, perasaan remaja aja saya. Ya kan? Ya perasaan saya remaja aja, saya nontonnya film Dilan. Nah, jadi sangat beresiko. Apa itu? Tanda apa? Sarapan? Bukan. Kan ada sarapan, kita skor dulu ya kan? Kita sarapan dulu. Oke. Nah, jadi bagi kita sekarang yang penting apa? Prestasi, yes. Nikah dini, no. Nah, pasti ada jodoh kalian nanti. Makanya dari sekarang itu jangan ada lagi istilah pacaran. Sepakat kita? No pacaran. Sepakat? Kayaknya yang diem ini udah punya pacar. Iya, iya. Ketua OSIS mana?
OSIM namanya ya. Kalau di sekolah OSIS ya. Kalau di mana? Yang mana ketua OSIM? Ada ketua OSIM? Sini dulu. Sahabat putih abu-abu, ketua, Pak Ketua sini. Sama-sama ketua gabung lah. Kalah ganteng sih sama ketua ini. Nek di sini ketua. Gimana? Siapa namanya ketua? Aufa Ardia, Pak. Aufa Ardia. Panggilannya bukan dia. Oh. Bapak kita sedang ada tugas. Begitulah kalau orang sukses. Kalau kalianlah yang menggantikan beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak mau gantikan Pak Kakak? Mau kan? Sekolah dulu jangan pacaran. Ada pacarnya nih, ayo jujur. Hari Jumat nih, baru yasinan. Ada pacarnya? Gak ada kan? Bagus. Ada? Gak ada kan? Gak tahu atau gak ada? Ya. Sebetulnya Alfa, awak tuh lebih jago dari saya. Sebabnya awak anggota awak ini berapa banyaknya? 245 orang. Saya anggota saya cuma 50 orang. 59. Bisa awak kendalikan ini? Contohnya no pacaran, prestasi yes, pacaran no. Iya, sip. Kalian pilih Aufa dulu jadi ketua OSIM gara-gara gantengnya atau gara-gara kepemimpinannya? Gara-gara kepemimpinannya kan? Makanya sekarang ikuti. Kita sepakat ya? Ya. Sepakat tidak ada pacaran, no pacaran, prestasi yes. Nah, kamu bilang gitu sama kawan. Rekan-rekan sekalian, no pacaran, prestasi yes. Oke, tadi mau tanya pacaran no, prestasi yes. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Pacaran, prestasi. Oke, tepuk tangan. Untuk ketua ada oleh-oleh. Dibuka aja ya. Dibuka aja ya. Alah, Pak Ketua. Buka. Apa isinya? Ada banyak isinya. Ini buat ngopi. Nah, kamu baca. Nikah dini udah keren, prestasi dini baru keren. Nikah dini nggak keren, prestasi dini baru. Karena apa? Kalian ada orang yang berprestasi kemarin juara umum. Makasih Ketua. Silakan Pak Ketua. Yo sama-sama. Sukses ya Ketua. Calon Menteri Agama aja lah kita bikin ya. Kakak yang lain lah, Menteri Agama ya. Jadi adik-adik sekalian, rekan-rekan putih abu-abu yang saya sayangi, nanti habis ini kalau ada yang mau bertanya boleh, tanya sekarang juga boleh. Tapi kita intinya akan membicarakan pernikahan dini. Ada yang namanya dini? Ada ya, tapi kita bukan mau jadi panitia nikahnya dini. Kita mau bicara soal pernikahan dini. Pernikahan dini itu, adik-adik putih abu-abu yang saya sayangi, itu berawal dari saling liriknya kalian ketika sekolah. Kemarin saya baru dapat, saya ngobrol dengan rekan saya, itu yang 14 Februari kemarin apa namanya? Nah, itu yang ternyata membuat suasana ini jadi kacau. Nah, kalian jangan ikut-ikut tanya kayak gitu. Seperti pesan Pak Kakak dan Pak Kepala Sekolah tadi, ya. Nah, berbahaya pernikahan ini. Bahayanya nanti secara kesehatan nanti akan disampaikan oleh Pak Dokter.
ya, bahaya apa saja yang bisa mengganggu atau beresiko terhadap kalian jika melakukan pernikahan dini. Apalagi ya, sebelum nikah kalian udah macem-macem. Itu yang lebih berbahaya lagi. Inilah sebabnya kenapa kami dari Pengadilan Agama datang kemari, adik-adik, rekan-rekan, sahabat-sahabat Putih Abu-Abu. Karena di Jambi, di kota Jambi saja, itu sudah ada 36 permohonan orang yang minta dinikahkan di bawah umur. Ini akibat dari pergaulannya. Masih SMA kelas 2, yang satu SMP kelas 3 yang cewek. Ini yang terakhir masuk. Ini minta dinikahkan karena apa? Karena MBA. Tahu MBA? Apa coba? Married by accident. Ini gara-gara nyungsep di gelap-gelap sana. Iya kan? Iya, gara-gara itu persoalannya, gara-gara itu. Hanya gara-gara itu. Makanya yang dicontoh itu jangan film Dilan. Iya kan? Nyungsep meskipun akhirnya nggak kawin, kan rusak itu ya. Nah, matangkan dulu. Banyak sekali. Ini kebetulan ya, rekan Putih Abu-Abu, ini karena ya boleh dibilang kita masih menjunjung tinggi adat budaya Melayu di kota Jambi. Alhamdulillah masih ada filternya, alhamdulillah masih ada mandua yang semuanya komitmen no pacaran. Setuju? No pacaran. Iya. Kalau ini kalian pegang, insya Allah kalian yang akan menggantikan Pak Dokter dan Bu Dokter. Kalian yang akan menggantikan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jambi. Saya kan orang Medan, saya pulang kan ke Medan lagi. Nah, gitu. Tapi itu harus kalian capai. Dipastikan kalian gak akan bisa lagi jadi ketua pengadilan, diawali jadi hakim kalau kalian sudah merit ketika kelas 3 aliyah. Gimana orang gak mau ngurus anak lagi kan? Ya toh? Iya. Nah, jadi itu harus menjadi ini yang menjadi pemikiran, jadi beban. Nah, di kota-kota besar lain, rekan Putih Abu-Abu sekalian, saya pernah tugas di beberapa kota besar. Terakhir saya tugas di Jakarta Barat. Itu orang yang mengajukan permohonan pernikahan di bawah umur, namanya dispensasi kawin. Namanya apa? Dispensasi kawin. Itu kalau orang yang ada usia di bawah 19 tahun, itu kalau mau menikah itu gak dicatatkan. Dia pernikahannya liar, pernikahannya tidak boleh dicatatkan. Supaya bisa dicatatkan, minta izin ke Pengadilan Agama, namanya dispensasi kawin. Ketika saya di sini masih ada 34 ya, kalau nggak salah 34 yang ada. Ketika saya bertugas di Jakarta Barat itu sudah sampai ratusan. Saya pindah itu ada 128. Lebih gawat lagi ketika saya tugas di Provinsi Jawa Tengah, di Semarang. Waktu itu saya tugas di Boyolali, ada sekitar 500-an per tahun. Ini sesuatu yang tidak boleh kita contoh. Saya nyampaikan ini efeknya, ini adalah pengaruh negatif yang sebetulnya nggak perlu kita contoh. Ini hampir dipastikan masa depannya hancur gara-gara persoalan yang hanya sekejap saja, ya kan? Hanya terbawa oleh nafsu dan hayalan saja, ya toh? Meskipun mungkin di rumah, di sini sekolah nggak boleh ya bawa gadgetnya, nggak boleh ya. Di rumah kan nggak ada yang ini, nggak dikasih ayah, nggak dikasih ibu gadget, nggak dikasih paket, dia merajuk ya kan? Terpaksa dikasih juga. Tapi jangan kalian salah gunakan gadget itu untuk melihat yang macam-macam, ya. Karena apa? Di usia kalian inilah hal-hal yang seperti itu yang sulit untuk dikendalikan. Tetapi kalian harus bisa mengenai itu yang akan disampaikan oleh Pak Dokter dan Bu Dokter tentang apa tingkat apa namanya itu libido dan segala macam. Mesti usia kalian ini akan bergerak cepat. Tapi ketika kalian mencoba untuk memasuki
hal demikian ini susah mengendalikannya, itu yang terjadi nyungsep tadi ya, sehingga resikonya cita-cita yang kalian tanamkan sejak awal masuk sekolah ini akan buyar. Atau ada pertanyaannya ini, atau ada nggak di antara kalian yang cita-citanya mau jadi ibu rumah tangga saja? Ada yang mau jadi dokter kan? Nah, tapi sudah ada juga yang mulai dulu jadi dokter, tapi nggak bisa jadi dokter beneran, jadi dokter andus saja boleh. Ya. Ada nggak kalian yang cita-citanya cuma jadi bapak rumah tangga? Pasti gilirannya nanti kalian jadi ibu rumah tangga dan jadi bapak rumah tangga itu pasti, karena pasti akan married juga toh. Nah, tetapi cita-cita itu capai dulu. Cita-cita itu capai dulu, jangan dari sekarang. Startnya belum sekarang, startnya nanti. Jadi kalau adik-adik, rekan-rekan, sahabat-sahabat putih abu-abu yang cewek-cewek nih, kalau ada yang lirik dari putih abu-abu yang cowok ini jangan mau kalian ya. Kalau ada yang ngajak pacaran jangan mau. Kalau ada cowok-cowok ini, cowok-cowok putih abu-abu ini yang ngajak pacaran, berarti dia cowok nggak baik. Pasti tuh. Kalau ada yang ngajak pacaran, pasti cowok tidak. Ada yang tahu alasannya apa? Kalau cowok yang baik, yang ditantangnya kalian bukan apa? Misalnya Dini tadi, mana Dini tadi? Dini, misalnya Dini. Nah, kalau dia tantang sama si Aufa, ketua OSIM, Dini, kita nanti siapa ya duluan dari kita yang dokter? Ah itu baru keren cowoknya. Tapi kalau dia bilang jalan yuk ntar malam, nah itu pasti cowok tidak baik. Kalau cowok ini yang rekan kalian ini, yang putih abu-abu cowok-cowok ini ngajak ngedate nanti malam minggu, berarti cowok tidak ke laut aja lah ya. Sama juga nih yang cowok-cowok, kalau ada yang naksir kalian ini, entah gara-gara kacamatanya bagus ya, gara-gara penampilannya ini ya, entah gara-gara suaranya bagus ikut khadrah ya, jangan mau kalian ya. Berarti ini nggak jadi calon ini, nggak jadi calon orang apa pendukung, karena sebalik laki-laki yang sukses selalu ada perempuan sukses, perempuan hebat ya. Oh hebat ya Bu, bukan sukses ya, hebat bahasanya ya. Di balik laki-laki yang hebat ada, di balik laki-laki sukses ada perempuan hebat. Kalianlah itu nanti. Ya, tapi jangan sekarang. Persoalannya jangan sekarang. Cukup satu Dini saja. Jangan banyak yang Dini-Dini yang lain ya. Ya Dini ya. Dini juga jangan nikah Dini. Ya. Nah, jadi untuk sekedar kalian pelajari ya, sekedar untuk ini nanti jalan nontonnya. Saya ada nonton film, karena kan kalian ini ada sukses film pendek ya. Ada yang juara kemarin itu dapat juara berapa? Juara 3 film pendek kan, udah bagus itu. Filmnya pendek itu dapat juara 3, apalagi filmnya panjang, ya kan? Udah bagus tuh juara 3, ya kan? Anak saya pernah saya tanya juara berapa anak? Juara 5 ya katanya. Iya kalau sudah 5 lebih bagus lagi abang. Katanya apa? Itu si Doni juara 1 katanya lebih banyak abang katanya. Katanya juara 5. Katanya lebih banyak juara 5 daripada juara 1. Dia kan percaya aja nomor 3 itu juga bagus, ya kan? Nah, jadi itu ada film nama judulnya Noktah Merah Perkawinan. Itu film menceritakan, itu judulnya agak serem kan, Noktah Merah Perkawinan kan, tapi sebenarnya itu menceritakan bagaimana rapuhnya sebuah rumah tangga yang pernikahannya itu tidak siap. Kalau mau nonton jangan sekarang lah, tamat SMA, tamat dari mana baru ditonton. Ya sekarang juga boleh, tapi sekedar pembelajaran supaya kita mikir-mikir bahwa ternyata tidak mudah ya, ketika tidak matang untuk membentuk rumah tangga. Oleh karenanya yang paling
yang paling harus kalian jaga, yang paling harus kalian jangan sampai terjadi, ya sekarang ini jangan dicoba-coba, jangan dimulai untuk pacaran, apalagi bergelap-gelapan. Sepakat kita ya? Sepakat. No pacaran. Yuk sama-sama, no pacaran. Jadi prestasi yes, nikahan ini no. Sepakat? Ya. Ulangi yuk. Prestasi yes, nikahan ini no. Prestasi yes, nikahan ini no. Oke. Udah setengah jam? Belum? Masa sih? Apa jam saya kecepatan? Atau tukar kita? Ada yang mau tukar? Nah, untuk beberapa menit ke depan, ada yang mau tanya? Ada yang lihat punya? Oh, silakan tanya. Sebutkan nama, asalnya dari mana, lahir tanggal berapa, nomor handphone berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Guru, izin Bapak, izin teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syafira Nurliza Mahendra. Di sini saya orang tua saya telah melarang saya untuk pacaran karena saya tahu akibat dari kita melakukan hal tersebut. Jadi di sini saya sebagai pro dari menurut orang yang pacaran itu enggak semuanya kita mengesampingkan dari sisi negatifnya dulu, Pak. Kita mengambil dari sisi negatif, positifnya. Banyak yang bilang pacaran itu buktinya kalau misalnya kita pacaran, aku merasa kayak lebih bersemangat sekolah atau makannya tuh lebih teratur karena mungkin dari orang tuanya dia merasa kurang cukup dari perhatian orang tuanya, atau mungkin dia tidak terlalu respon dengan apa yang dikatakan orang tuanya, mungkin dia lebih respect dengan apa yang dibilang dengan orang yang dia sukai atau dia cintai. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang kalau merasa dia tuh lebih baik ketika dia memiliki seseorang yang mendukung dia? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya bagus. Karena bagus pertanyaannya, saya kasih souvenir. Siapa tadi namanya, Nak? Syafira Nurliza Mahendra. Ini barangkali ada hubungan dengan Yusril Iza Mahendra ya. Sehingga pertanyaannya sangat tajam. Makasih ya, Nak ya. Oke. Memang di usia kalian ini lebih percaya sama teman daripada sama orang tua. Iya kan? Iya. Kalau orang tua yang ngomong, misalnya gini, ayah atau ibu, nah makan, ya makan, ya makan. Coba nih, oh iya makan yuk, baru makan dia. Kalau temannya, apalagi temannya yang dalam tanda petik yang dibilangin tadi mas, disukai. Tapi batasi itu hanya ke. Kalau pacaran itu gimana sih Pak? Kemana-mana berdua, ada orang lain marah ya kan? Itu. Kalau berteman silakan, ini kan teman kalian. Mau diskusi silakan. Teman makan bareng nggak, saya juga diajak makan, boleh. Ayo kapan ngajak saya makan? Makan, diskusi, ya bahas soal, bahas ini, bahas ujian, jangan cabut bareng, bolos bareng, itu jangan. Karena ada siswa di MAN ini, Pak, sekitar beberapa tahun yang lalu, bolongin tembok itu untuk bolos. Dibolongin ya tembok itu supaya bolos. Kenal kan nggak? Ini orangnya nih. Bakal meninggal sekolahnya dulu di Pak Kapan. Ya. Nah, itu hanya canda saja. Canda ya, baik nih teman saya, sahabat saya. Ya. Kalau untuk diskusi, untuk belajar bersama-sama, ayo. Kalau untuk pacaran, coba nanti masing-masing teman-teman putih abu-abu cari definisi pacaran itu apa. Coba cari definisi pacaran. Pacaran itu pasti hubungan dua orang. Nah kalau rame-rame, ya monggo, silakan kalian diskusi. Ya itu kan, jadi yang seperti itu yang kalian hindari.
Kalau mau diskusi rame dengan teman ya ada rasa-rasa ini ya itu manusiawi saja, tapi jangan diteruskan. Perasaan itu manusiawi, ya. Perasaan tertarik itu manusiawi, tapi jangan diteruskan. Di situ pengendalian. Ya sudah, kumpul aja di sekolah, ada lab ya, kalian belajar lab bahasa, udah berdebat situ kan lama-lama tidak ketemunya nanti setelah satu orang jadi dokter, satu orang jadi hakim. Nah ketemu, diundanglah saya untuk acara pesta pernikahan. Nah gitu, jangan sekarang, memberi semangat. Kalau ada juga yang mengatakan bahwa pacaran itu vitaminnya anak sekolah, nah itu salah. Vitaminnya vitamin, inspirasi belum tentu. Awak mau tanya sama, misalnya ada si siapa namanya? Safira, tanya sama siapa namanya? Rehan. Siapa? Bohong nih? Fauzan. Rosan. Bukan Frozen kan? Frozen itu kan film kan? Frozen. Ini saya suka juga nonton film Frozen. Yang jadi es gitu kan? Iya kan? Bener kan? Iya kan? Iya. Nah, andai tanya ini. Nah ternyata yang disukainya misal ini pacaran sama si siapa? Kan susah kan? Pasti cemburu dia. Ngapain lo tanya-tanya? Sempit kan ruang geraknya kan? Iya, fokusnya hanya pada dia saja kan? Kayak Milea dan Dilan tadi lah. Iya kan? Coba enggak, bebas aja, tanya sana, tanya sini, meskipun dirinya ke sana, nah, tapi jangan diteruskan. Bahaya kalau diteruskan, filternya itu di sana. Ya, filternya itu di sana. Nah, jadi begitu dia. Nah, tetapi siapapun kalian, bagaimanapun simpatinya yang cewek sama yang cowok sama yang cewek, cukup dalam hati saja simpatinya. Nggak usah diteruskan, karena kita sepakat no pacaran. Orang tua nomor say no to pacaran, gitu ya. Nah, kalau say no to drug ya, katakan tidak pada pacaran. Ya gitu ya, lebih keren gitu ya, bagus juga Pak nih. Say no pacaran. Terus kita bilang yuk, kita ulang yuk. Say no pacaran. Pacaran bahasa Inggrisnya apa? Soalnya bahasa Inggrisnya itu jelek kali waktu sekolah. Hah? Iya, aku kata apa tadi? Oh ya, apalagi zina, jangan sampai nauzubillah. Mendekati saja hukumnya, apalagi sampai. Nah, yang sampai begitu itu pernah nonton film Dua Garis Biru? Pernah? Hancur nggak kehidupan dua cewek cowok itu? Hancur kan? Gara-gara ya hanya nonton bareng berdua di rumah, terjadilah itu. Ya kan? Terjadi yang dibilang tadi itu, zina tadi itu. Ya kan? Itu film Dua Garis Biru. Ya, memang saya perasa remaja aja, jadi saya lihat film seperti itu, pembelajaran. Itu pembelajaran bagi kalian ya. Sepakat ya? Say no pacaran. Oke, yang cowok ada yang mau ditanya? Oke, sini, berdirilah sini. Kayaknya yang cewek ada yang deg-degan dia datang. Ada? Sini lah. Sekali lagi. Siapa namanya? Nama saya Ali. Ali. Iya. Ali atau Alay? Kalau Alay anak layang-layang ya. Ali, kelas berapa nak? Kelas 12 IIS 2. Kelas 2? Kelas 12? IIS 2. IIS 2? Oh IPS, saya kira IIS. Kalau IIS itu di Medan namanya Inang-Inang Sambu. Kalau di Medan, di sini kan enggak. Iya. Oke, tadi kau belum? Belum nikah kan? Kapan rencana mau nikah? Tahu Pak, 10 tahun lagi lah. Oh bagus. Sip. Sekarang umur berapa?
umur 17, 10 tahun dan 27 pas. Jangan kayak Pak Kepala, umurnya 40. Gara-gara banyak pilihan, gara-gara gak laku, gak tahu kita ya kan. Itu rahasia kita ya, oke? Oke, Ade. Kemarin ikut di PMR ya tadi ya. Perlombaan ikut apa, Pak? Dari ikut Pak. Gak ikut. Jangan tak gerak jalan atau Pak saya yang nyuting Pak gitu kan bagus sedikit. Udah ya, oke. Aku mau tanya apa nak? Apa hukum menikahi anime? Oke. Seperti yang udah Bapak jelasin tadi kan, pernikahan dini kan udah banyak terjadi dari dulu. Nah itu tuh dari dulu tuh upaya efektif pemerintah untuk menekannya tuh apa, Pak? Upaya efektif dari pemerintah untuk menekannya. Makasih Pak. Ya, penasaran saya anime tadi. Nah, aku suka bertanya nama meski nama ralat pertanyaannya. Saya kasih juga ada souvenir. Buka dulu souvenirnya apa? Aman ya. Terus baca. Nikah dini tak keren, prestasi dini baru keren. Pengadilan Agama Jambi www. Kasih balik. Kita mau cerita-cerita sini atau mau balik? Sini balik. Nah, sorting berdua ya. Nanti setelah acara ini ya rekan Bukti Abu-Abu, setelah acara ini kita ada di live streaming tak? Nah ya kalian nanti lihat di YouTube. Kemudian nanti ada sesuatu yang mau disampaikan oleh tim, oleh Pak Rahman nanti. Ada sesuatu buat apa namanya Pak Rahman? Ada merchandise menarik untuk 10 orang yang nanti kita umumkan di IG, Pak. Wah, ada merchandise menarik untuk 10 orang nanti diumumkan di IG. Tapi buka IG-nya jangan di sekolah. Ketangkap Pak Guru nanti kalian. Pinjam HP mama sama papa kalian di rumah ya. Tapi jangan yang ini manggil papa kesini, yang dimanggil papa kesini pinjam HP ya. Papa pinjam HP, jangan sering papa yang bener di rumah. Tetangga saya masih kelas 4 SD manggil cewek sebenarnya mama karena kawannya sekolah pusing ya. Allah ya Rabbi ya Karim, mama papa. Jadi kalian jangan manggil sini ya. Jangan manggil papa ke sini, yang ini jangan manggil mama ke sini. Mama sama papa kalian di rumah lagi pinjam HP-nya, ya. Baru seperti yang disampaikan oleh Bang Rahman tadi. Hah? Cara? Nanti kami umumkan, nanti kami antar ke sini. Hadiahnya maksudnya kan? Ya, hadiahnya tiket umroh, tapi virtual. Ya, tiket umroh, kita umrohnya virtual, kita liatin TV gitu kan, baik, Allahumma baik. Boleh? Nah, nama grogi di sini, ya gitu. Oke sip, makasih ya. Ya, sekolah yang benar. Mau jadi apa nanti? Presiden Pak. Ya siap. Ya, sip, mantap. Ya. Yuk. Tarik. Ditanya apa upaya pemerintah? Ya upaya pemerintah penyuluhan kayak ini. Ya Ale ya, banyak yang dilakukan. Banyak dari Dinas Kesehatan, Bapak dari Bu Dokter juga menyampaikan. Karena nanti kalau efek dari pernikahan dini dan seterusnya itu ada apa namanya stunting dan segala macam itu nanti disampaikan oleh Ibu dan Bapak dari Kesehatan. Tetapi upaya pemerintah banyak ya. Rekan-rekan Putih Abu-Abu sekalian, ketika kita berkumpul bersama begini, mengaji, baca Yasin sama-sama, ada kegiatan olahraga untuk usia sekalian seperti kalian ini, itu adalah salah satu upaya pemerintah supaya fokusnya bukan kepada hal-hal yang seperti itu, tapi dialihkan semangat muda kalian itu yang bergejolak, bergelora itu dialihkan ke hal-hal yang positif lainnya, olahraga, renang, nembak. Yang nggak boleh itu tabu
Tawuran itu bukan kompensasi, bukan pengalihan, tawuran itu. Kata bapak itu ada yang penting ada aktivitas, nggak boleh aktivitas urusan cewek dan cowok saja. Yang tawuran yuk jangan, ya jangan. Orang berprestasi itu nggak selalu menggunakan otot, tapi menggunakan. Jadi upaya pemerintah banyak ya, anak-anak sekalian banyak penyuluhan, kemudian meskipun banyak juga yang orang yang mempengaruhi yang macam-macam, yang negatif. Nah disitulah filter yang harus dilakukan. Mungkin akan ada nanti setiap kegiatan di sekolah, Pak Guru pesen, Bu Guru pesen, buku-buku yang kalian baca juga buku-buku yang positif. Pasti itu adalah sebuah upaya. Salah satunya kita lakukan hari ini. Salah satunya yang kita lakukan hari ini, kehadiran kami itu adalah atas nama pemerintah juga untuk menyampaikan kepada rekan-rekan putih abu-abu bahwa nikah dini itu tidak baik, nikah dini itu tidak keren. Say no untuk pacaran. Sepakat? Yang cewek ada yang tanya? Silakan sini nak, yang pakai kacamata sini saya. Kesini kenapa sih dekat bapak? Mana tahu nanti jadi menantu bapak. Bapak punya anak cowok kok, lebih ganteng dari bapak ini. Siapa namanya nak? Assalamualaikum, nama saya Gita Jaskia Fitri dari 10-nya 2. Mau bertanya, jadi kan pernikahan dini itu kan termasuk pelanggaran norma sosial. Nah, pelanggaran norma sosial itu kan ada yang tertulis dan tidak tertulis, sedangkan efeknya tuh lebih banyak wanita gitu Pak. Sedangkan yang pria tuh kayak misalkan dia tuh melanggar norma sosial tapi pihak cowoknya tuh nggak terlalu dapat efeknya. Nah, bagaimana cara upayanya tuh biar hak asasi gender ini tuh seimbang gitu? Terima kasih. Pintar kelas berapa tadi nak? 10? Mia 2. Mia itu IPA. Iya, hadiahnya mana? Jangan sampai nggak dikasih hadiah, nanti saya di demo dia, diprotes saya. Kok saya tanyanya bagus tapi nggak dikasih hadiah? Harus sini lah. Nah, biar kita berfoto bersama. Iya, ya kan? Oke, makasih ya. Belajar yang benar ya. Habis itu jadi dokter. Memang yang paling beresiko itu cewek. Kata orang Melayu, kalau ada durian sama timun, mau timunnya di atas atau timunnya di bawah, remek gitu pasti. Iya kan? Begitu ibaratnya. Jadi resikonya itu tetap kepada perempuan. Karena apa? Kalau terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan tadi, yang ya macam-macam tadi, sebelum menikah, ada waktunya menikah sudah berbuat yang macam-macam. Terjadi kalau kecelakaan itu, kalau ada kecelakaan mobil sama mobil, penyoknya kemana? Ada mobil sama mobil, katakan. Punya di dalam. Tapi kalau ada kecelakaan ini sama ini, ya kan? Penyoknya ke depan, ya kan? Itu kalau kecelakaan ini sama ini. Jangan-jangan ini kabur, ya kan? Makanya salah satu-satunya untuk melindunginya jangan dicop. Iya, hukumannya bener aja. Seandainya rekan putih abu-abu sekalian, kalian kan masih di bawah umur, di bawah 19 tahun, terjadi perbuatan yang tidak tepat untuk kalian dalam urusan seksual, misalnya terjadi kekerasan seksual, dipaksa, itu yang ini bisa dipidana. Kalau ayah ibu kalian pun memaksa menikah, boleh diajukan hukum kepada bapak dan ibu kalian. Misalnya paksa nikah, kamu nikah, bapak udah pengen punya cucu nih, kamu nikah, ternyata umurnya masih berapa umur apa ya? 16. Nah, 16 itu kan belum cukup. Nah, dipaksa untuk menikah, ini boleh bapak dan ibunya ini dilaporkan, dipidana, ya, kekerasan anak. Ada Komisi Perlindungan Anak. Lapor ke sana, Pak, Komisi Perlindungan Anak, saya dipaksa oleh ayah saya untuk menikah, padahal saya masih mau sekolah. Boleh, ya, di situ perlindungannya. Tapi kalau sudah terjadi, awal terjadi itu karena apa? Suku sama suku, ya kan?
Tapi kalau terjadi satu suka satu tidak suka, namanya pemerkosaan, ya toh? Tapi kalau suka sama suka itu gara-gara senang sama senang tadi diawali dirikan, ya toh? Untuk tidak terjadinya ini jangan dimulai. Perlindungannya adalah proteksi diri sendiri, jangan sampai terjadi. Kalau terjadi ada efek hukumnya. Kalau dilakukan suka sama suka, ya ujungnya nikah. Apa boleh buat? Sudah kecelakaannya tadi itu married by accident, terpaksalah harus pergi ke pengadilan agama, minta izin, namanya dispensasi kawin. Efeknya ya yang siapa yang berbuat ya dipanggil untuk mengawini. Itu di situ dilindungi hak perempuan, makanya ada undang-undang tentang umur perkawinan dan ada syarat peraturan Mahkamah Agung tentang itu, dan ada syarat di Kementerian Agama untuk nikah supaya dicatatkan itu umurnya 19 tahun minimal 1 hari saja kurang 19 tahun itu tidak boleh. Nah tapi kalau terjadi seperti yang disampaikan oleh rekan kita tadi, maka efek hukumnya itu ada. Nah, sekarang siapa yang berbuat? Itu yang akan menerima resiko. Kalau orang tua memaksa menikahkan, maka orang tuanya bisa kena sanksi hukum. Kalau orang yang dewasa yang melakukannya terhadap kalian, tapi dipaksa, namanya pemerkosaan, ada efek hukum. Diadukan, maka dia masuk ke rumah prodeo namanya, rumah yang gratis. Masuk sana, tidur sana, tapi digebukin karena masuk penjara. Ya, paham ya? Ada perlindungan hak perempuan itu ada, pasti dilindungi. Tetapi yang paling efektif itu adalah melindungi diri sendiri. Jangan coba-coba. Meskipun Bapak yakin kalau anak mandua ini nggak ada yang coba-coba. Nggak ada ya? Sepakat kita ya? Say no to pacaran. Cukup? Oke. Tahu kan ya? Oh enggak, tadi gini. Habis? Ada? Sini. Ada yang mau ditanya sini? Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Kami mau nanya, kan pernikahan dini itu tidak boleh, tapi banyak orang bilang pernikahan muda itu boleh. Apakah pernikahan dini dengan pernikahan muda itu sama? Saya nak tanya juga, nama awak siapa? Perkenalkan, nama saya Rangga Tunisi Aswarya Saputra. Masuk. Nah itu. Saputra, panggilannya Puput. Ya. Putra. Rangga namanya, kayak film-film itu ya, ya kan? Beda buku. Iya. Jadi nikah dini dengan nikah muda. Coba definisikan muda itu. Kalau muda nih, kita nih muda juga. Kami tak bilang Pak. Tapi kami tak tahu definisi dini ini kayak mana Pak. Tapi ini muda ya, waktu muda juga gitu ya. Atau kita cari aja kan di kamus dini itu apa? Oh dini yang itu ya, anak kelas. Tak tahu Pak. Pura-pura ada tahu. Ya. Kalau orang yang masih punya cita-cita, masih punya rencana ke depan, masih punya harapan ke depan, itu tua atau muda? Hah? Orang muda itu orang yang masih punya keinginan untuk berbuat ke depan. Orang yang masih punya cita-cita berbuat ke depan, meskipun umurnya udah 70 tahun, itu orang muda. Tapi kalau kayak si Putra, si Rangga ini, kalau dia tidak pernah punya keinginan apapun, cita-cita yang besar ke depan, maka dia tuir. Ya, kalau dini itu kecepatan. Nikah dini itu nikahnya cepat, belum waktunya. Nah, dini hari, artinya masih subuh-subuh, orang belum masih udah keluarga. Jam baru start hidup,
Nah, baru jam dini hari itu jam berapa? Jam 00 ke atas. Nah, gitu. Masih terlalu pagi untuk menikah, belum waktunya menikah. Muda boleh menikah, tua juga boleh menikah. Nah, muda tidak kaitannya dengan umur. Kalau dini kaitannya dengan umur. Di bawah 19 tahun namanya dini. Kalau 20 mungkin muda. Kalau saya agak sedikit tua lah ya. Beda-beda tipis aja kita ya. Ya gitu. Jadi kalau nikah muda, iya. Waktu usianya muda, seumur berapa? Karena tidak ada definisi muda dalam artian secara resmi. Muda itu apakah 20, apakah 25, apakah 30. Kata istri saya masih muda. Karena kalau dengan tua saya nggak kasih uang belanja. Ya nah, kayak gitu. Masih bilang saya muda. Saya masih muda lah, katanya gitu kan. Supaya saya semangat, kasih duit, uang belanja ya kan. Nah, kalau bilang tua, ya udah tua tuh mau ngapain? Nah gitu kan. Nah gitu. Jadi yang kita bataskan itu nikah dini, nikah yang buru-buru. Belum waktunya nikah harus nikah. Padahal waktunya kita berprestasi. Makanya awak ini sekarang umur berapa? 18. Setahun lagi boleh nikah. Jadi kalau nikah sekarang namanya nikah dini, ya kan? Tapi kalau nanti udah 28, 29 nikah masih usia muda. Gitu? Nikah dini belum waktunya nikah, kalau udah nikah itu namanya dini. Paham? Sepakat kita sampai sini? Kalaupun kurang sepaham kita nanti kita selesaikan berdua ya. Oke. Nah, gitu. Nah, dikasih kakak tua sebenarnya. Oke. Kau baca lah isinya. Jangan-jangan sama main tadi. Sama. Nah, baca aja. Nikah dini tak keren, prestasi dini baru keren. Ya, oke. Prestasi dini baru keren. Berprestasi ya? Oke, siap. Semangat ya. Oke, baik. Adik-adik, rekan-rekan putih abu-abu, saya kira itu ya dari saya. Seandainya nanti ada yang mau ditanyakan, ada lagi yang mau berkirim pesan boleh, bertanya melalui pengadilan apa boleh, mau datang ke rumah saya juga boleh. Tapi rumah saya jauh, ya boleh. Nanti segala sesuatunya, andai ada yang mau kalian tanya, boleh meminta pesan kepada pengadilan agama. Selanjutnya setelah acara ini nanti ada dari Ibu dan Bapak dari Kesehatan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh nikah dini ini pada kesehatan. Ini sangat penting buat kalian semua. Terima kasih ya atas atensi teman-teman putih abu-abu semua. Saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf andai ada hal-hal yang saya sampaikan tadi di luar dari konteks kita sebagai sesama suku dan Melayu Ketimuran. Tentu semuanya ini saya aturkan permohonan maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan yang gemuruh. Sangat luar biasa tadi itu, ternyata perkembangan manpun dibaca. Alhamdulillah kemarin Pak kami ikut lomba PMR juara 1. Kemarin juga pernah mengikuti sosialisasi bagaimana stunting juga juara 1. Alhamdulillah Pak Ketua kita dari Medan. Ayo nyanyi Indonesia putih tulangku bersatu. Ya lanjut, ada nyanyi sebelum dilanjutkan Pak Rektor ya. Kita dengarkan lagu berikut ini. Ini terakhir, tidak lagi ada sosialisasi setelah ini. Besok maksudnya besoknya, karena persiapan yang lain. Banyak surat tidak lagi dilayani. Terakhir ada sosialisasi. Kemarin juga ada perguruan tinggi sampai 40 surat, maka diberikan 1. Bayangkan Pak, kalau dilayani satu,
Enak gak belajar. Nah, sebelum nyanyi, ada namanya Rabiatul Adawiyah. Sangat luar biasa, dia membuat cinta kepada Allah. Suatu hari Hasan Al-Basri mau melamar. Apa pertanyaannya? Wahai Hasan Al-Basri, begitu saya boleh melamar saya, kata Adawiyah tadi, boleh melamar saya. Kalau saya meninggal, saya termasuk di mana? Mundur. Tuh ya, saya sampaikan tadi, ingat dia masih jauh perjalanan. Proses cinta itu, nazartun fatabassamun wa kalamun wa mau'idun. Nah itu proses cinta ya, diawali dengan kelingan mata, bibir tersenyum, lidah bicara, hati rindu bergelora, disusul oleh suatu pertemuan. Tinggal pilih taman rimba atau taman mana. Itu proses cinta. Tapi satu adalah belajar cinta. Apa tadi? No prestasi. Oke. Ayo lanjutkan. Sebelum lanjutkan Pak Dokter, ayo kita dihibur dulu. Oleh Sababul Jannah. Pada akhirnya yang ngasih mawar akan kalah sama cowok yang ngasih mahar. Percuma tampan kalau gonta-ganti pacar. Cowok idaman yang berani langsung melamar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Kita lanjutkan oleh Pak Dokter. Ya. Pak Dokter sangat luar biasa. Ayo, waktu dipersilakan. Izin Bapak, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Alhamdulillah. Pacaran? Prestasi? Alhamdulillah. Oke. Perkenalkan nama ibu ya dari Puskesmas Kebun Kopi. Ini Dr. Putra, Dr. Isip dari Puskesmas Kebun Kopi. Di sini kami akan memberikan tentang terutama dampak negatif dari pernikahan dini. Terus penyebab dari pernikahan dini itu apa? Pencegahan dari pernikahan dini itu apa? Nanti ini akan disampaikan oleh Dr. Putra. Nanti kalau misalnya ada anak-anak ibu yang ingin ditanyakan, monggo silakan tanyakan. Tadi ada kan anak ibu yang tadi menanyakan dampak negatif terhadap mengapa pernikahan dini ini dampaknya ke perempuannya. Nah, itu nanti disampaikan oleh Dr. Putra. Pada Dr. Putra kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Mandua Jambi ya, Mandua Jambi. Lama sekali saya tidak berdialog dengan anak-anak SMA, dan sekalinya berdialog dengan anak SMA itu di Mandua Jambi. Kenalin, nama saya, nama abang, panggil abang aja ya, masih muda. Gak terlalu tua kan, nama abang Triputra Aditya Ferry. Abang lahir di Lampung sampai SMA. Kuliah di Universitas Jambi, dan alhamdulillah dapat kerja pula di Jambi. Emang bener kalau kata orang itu minum air Jambi pasti balik lagi ke Jambi ya. Sungai Batanghari ya, minum air Sungai Batanghari pasti balik lagi ke Batanghari, ke Jambi. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini abang mau nyampein sedikit tentang pernikahan usia dini. Coba dari adik-adik sekalian, ada nggak yang punya rencana untuk menikah di usia dini? Lah, nggak perlu lah abang nyampein lagi materi kalau gitu. Nggak ada ya? Jadi gini, menikah usia dini itu secara definisi ialah menikah laki-laki dengan perempuan. Kita tidak membicarakan antara laki-laki dengan laki-laki ya. Nggak ada. Laki-laki dengan perempuan di bawah usia 19 tahun. Ada umur 30 tahun di sini? Wih, itu yang nunjuk tuh, ada tuh. Iya, di bawah 19 tahun. Nanti jangan pula kalian lulus SMA 15 tahun, nikah dulu kalian. Oke, tunggu. Secara definisi seperti itu, antara menikah di usia kurang dari 19 tahun. Apa sih penyebabnya biasanya? Yang pertama lingkungan. Oh, yang ngeliat tetangga, enak nih nyampak memang nikah. Udah itu keluarganya juga mendukung. Ya kalau kau nikah be, nyusahin orang tua be kau be. Nggak boleh. Yang ketiga ialah ini lingkungan pertemanan, pacaran, MBA, married by accident. Nah itu jago-jago lah kalian nih. Apalagi yang cewek nih biasanya. Jago-jago kalian ya. Itu dari penyebab biasanya. Dan juga pendidikan orang tua, pendidikan kalian dan pendidikan orang tua. Jadi gini, mungkin zaman dulu banyak yang orang tua yang menikah dini. Menikah usia 15 tahun itu mungkin ada zaman dulu, tapi zaman sekarang sudah sangat sulit karena bahayanya yang sangat besar. Jadi apa aja sih bang bahaya menikah usia dini? Kita bedah satu-satu. Yang pertama ialah untuk individunya. Tahu IMS, infeksi menular seks? Tahu? Ya, yang kalau bagi pria nih, pria cek ya. Ada kutil apa enggak? Kalian cek satu-satu, jangan pula kalian cek punya cewek, punya kalian be. Boleh. Ya itu yang pertama seperti itu. Atau nanti ada luka di bagian di luka di bagian kelamin kalian tuh, yang terus nanti keluar nanah
itu IMS. Kalau dulu namanya PMS, penyakit menular seks, karena namanya sama pula sama premenstruasi sindrom, jadi diganti jadi IMS. Kayak gitu. Yang kedua itu ada dari wanita. Biasanya emang wanita yang dirugikan di sini. Adik-adik yang wanita, kalian pertama kali menstruasi umur berapa? 13 nggak? 13. Abang cowok nggak tahu abang kalian menstruasi umur berapa? Biasanya 13 ya. Di ilmu kedokteran 13. Ada juga mungkin 10 tahun. 1 tahun itu ada yang ngomong 1 tahun. Wah, ya cepat punya kau nih. 1 tahun menstruasi dulu. Itulah. Nah ya, biasanya umur 13 ya, atau 12 tahun. 9 tahun. Tuh. Itu termasuk cepat tuh. Oke. Setahun ada 12 kali nggak kalian mens? 12 kali ya. Dengan satu siklusnya 5 sampai 7 hari. Bener nggak? Lah abang ini tahu. Cewek apa nih jangan-jangan? Enggak, abang belajar. Abang belajar. Oke, jadi pada saat itu ada terjadi peleburan di dinding rahim kalian. Kira-kira nih dari 13 tahun ke usia 19 tahun. Lebur, luruh, bagus lagi. Lebur, luruh, bagus lagi. Itu tuh belum matang, secara harfiahnya belum matang. Belum matang dinding rahim kalian untuk menerima janin. Jadi nanti kalau kalian penasaran nanti masuk kedokteran ya. Kalau kalian penasaran nanti masuk kedokteran biar kalian belajar. Intinya ya abang jelasin secara singkat aja. Peleburan di dinding janin. Apa yang terjadi ketika pada saat itu? Keguguran. Ini yang ceweknya nih hati-hati ya. Kalau nikahnya kurang dari 19 tahun, tingkat kegugurannya tinggi. Oke lah dia selamat ketika sampai usia 6 sampai 9 bulan. Apa yang terjadi lagi? Keracunan kehamilan. Keracunan kehamilan itu contohnya nanti dia kejang, darah tinggi pada saat kehamilan dan lain-lain. Oh dia lahiran lah selamat dulu dia. Panggul kalian masih kecil adik-adik, belum bisa keluar namanya mengeluarkan bayi itu masih belum bisa. Nah, dipotong kalian di sini mau? Lagi dipotong, itu namanya sesar. Kalaupun bisa keluar janinnya, bayinya, itu pendarahannya sulit dikontrol. Apa yang terjadi? Angka kematian ibu dan anak itu tinggi. Oke lah kalian berobat dengan dokter yang hebat, bukan dengan dokter putra. Apa yang terjadi? Bayi kalian karena kalian belum matang, rahim tadi kalian belum matang, bayi kalian akan mengalami stunting. Apa lagi stunting itu dong? Oke, stunting itu ketika berat badan dan tinggi badan seorang anak di usianya itu lebih rendah. Nah, kau mau punya anak pendek? Mau nggak? Yang cowok mau nggak punya anak pendek? Aduh, mulai mau tadi mana? Aduh, Viola aduh. Jangan ya. Nah, kalau bisa anaknya tinggi-tinggi 2 meter. Anak pendek-pendek ya. 2 meter ya. Gitu. Oke, itu secara fisiknya. Jadi untuk bahaya untuk ibu, untuk para wanita. Untuk mentalnya gimana, Dok? Jadi kalau untuk mental, bapak-bapak nih menikah di usia 19 tahun. Kira-kira bapak-bapak coba yang main ML. Yang epic silahkan keluar. Epic silahkan keluar. Pintu keluarnya di situ. Canda ya. Kita harus menghargai epic. Tanpa mereka kita tidak akan sampai meeting. Canda ya. Oke, yang apa namanya yang main game next season mau di Epical Glory. Ayahku lagi ngurus anak, diamlah aku nggak bisa main game Tuh. Yang kedua teman-teman, nanti teman-teman ngajak nongkrong, ayolah nongkrong di kafe, nggak bisa. Nah ngurus anak dulu aku. Aduh anak aku di rumah, anak aku nggak makan.
Terus yang ibunya juga ada penyakit mentalnya, namanya baby blues syndrome. Jadi baby blues syndrome ini ada, kalau nggak salah filmnya, saya nggak lupa pula nontonnya. Baby blues syndrome ini ialah depresi ketika memiliki anak. 2 minggu udah punya anak, dia depresi. Dia ngegendong anak, gitu, nangis dewe, apola bukan nih. Gendong anak, nangis dewe, kesal sama bapaknya, entah apa yang dikesalinya atau juga. Baby blues syndrome. Nah, janganlah ya nikah umur 19 tahun. Kurang lebih itu aja dari, oh iya, cara pencegahannya. Satu lagi, saya lupa cara pencegahan. Kira-kira dari adik-adik sekalian ada nggak yang tahu cara pencegahannya gimana? Angkat tangannya kalau ada yang tahu ya. Tadi mana yang tadi mau menikahi anime, tahu nggak? Calon presiden tuh, presiden itu ibu. Yang pertama cara pencegahannya ya. Yang pertama ialah ikut perkumpulan yang positif. Ikut perkumpulan yang positif, kata dokter Putra tuh katanya. Jangan pula ikut geng motor. Kalian ikut perkumpulan positif, ikut geng motor pula. Kebetulan abang pas SMA ikut karya ilmiah remaja. Nah, abang ada gunung juga di situ. Abang ikut futsal. Tahu lah posisi abangnya futsal apa ya? Oh iya, abang ranking futsal. Nah, abang kiper futsal ya. Terus abang juga main basket. Hah? Enggak, abang udah SMA bukan man. Tapi abang ikut band. Jadi maksud abang itu adalah ikut perkumpulan yang positif. Main futsal, ngobrol dengan teman-teman, membahas pelajaran. Bosan nih anak bang nih bahas puluh pelajaran. Jangan. Intinya yang pertama itu. Yang kedua, batasi hubungan kontak antara laki-laki dan perempuan. Bukan berarti kalian nggak boleh berhubungan dengan perempuan, yang cowoknya. Juga yang ceweknya, bukan berarti kalian nggak boleh berhubungan dengan laki-laki. Tapi jaga jarak, jaga batas-batasan. Ini anak man, abang rasa tahu lah nggak batas-batasan antara laki-laki dan perempuan nggak? Pakai jilbab semua kok ini. Lagi kalian di luar jangan pun lepas jilbab ya. Jangan pakai jilbab. Ya laki-laki sama perempuan tadi udah dibilang sama yang sebelumnya, sama Pak Kementerian Agama. Jangan laki-laki dan perempuan itu di satu ruangan yang sepi. Bahaya. Setan ada satu tuh lagi. Jangan. Terus selanjutnya, yang perempuan jaga aurat kalian supaya tidak memancing mata laki-laki ini juga jaga mata perempuan dari perempuan gitu. Kurang lebih itu aja sampaian dari abang. Lebih dan kurang abang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Putra sudah ngertikan anak-anak ibu. Sekarang ada yang ingin ditanyakan nggak dengan Dr. Putra? Yuk. Wow. Yang lari deh, apa dah? Hati-hati jatuh dulu. Sayang rame soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Dita Putri Maharani dari 10 II 1. Mau nanya. Nanya Bapak. Kok diketawain? Kan tadi abang bilang enggak kalau pernikahan dini itu bisa menyebabkan stunting. Iya. Nah, tapi kalau kami lihat dari yang orang-orang zaman dulu kan juga banyak sih yang pernikahan dini. Nggak apa-apa. Jangan diketawain atuh. Nah kan, kalau waktu itu kan mereka kan emang banyak pernikahan ini ya sih. Tapi kenapa anak-anaknya tidak pernah yang kayak
kecil-kecil gitu, atau apa kayak kurus. Apakah ada sesuatu yang membuat beda? Oke. Mereka sama-sama nikah dini. Oke. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Tara. Ini ada hadiah. Yo, dibuka hadiahnya. Buka dulu hadiahnya. Bismillah. Baca. Ya, baca dulu. Gak apa-apa. Nikah dini tak keren, prestasi dini baru keren. Oke, mau nunggu di sini. Jadi gini, kenapa sih orang zaman dulu nikahnya muda-muda, tapi anak-anaknya nggak ada yang stunting? Atau siapa? Angka stunting Indonesia cukup tinggi dan itu penyebabnya ialah pernikahan dini. Tapi ada beberapa faktor yang membedakan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman sekarang polisinya tinggi, keluar dikit lah bawa asap, keluar dikit lah bawa kentut, ada yang ngerokok segala macam. Zaman dulu perkotaannya tuh nggak terlalu banyak, hanya beberapa yang menyebabkan polusi. Dan yang pertama itu salah satunya polusi udara mempengaruhi. Yang kedua nutrisi. Zaman sekarang makanya junk food. Ya enggak? KFC. Nah, terutama gede ini bukan KFC sih juga loh. Kalau zaman dulu makanya tahu, tempe, sayur. Karena aku nggak mampu zaman dulu punya biaya, sulit. Nutrisi ya, yang kedua nutrisi. Terus selanjutnya ialah kebiasaan. Zaman sekarang pekerjaan yang banyak itu pekerjaan kantoran. Kalau zaman dulu petani itulah gawainya. Jadi emang ya di antara tiga itu mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Jadi kalau kalian yang wanita ingin memiliki anak, olahraga yang rutin pada saat sebelum hamil. Jangan sekarang. Olahraga rutin sekarang nggak masalah, tapi hamilnya jangan sekarang tapi ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ini ya duluan nih, yang pakai sepatu hitam. Ya. Oh itu enggak lo ya? Itu enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Gustami dari kelas 12 IS3. IS3 ini PS ya? Ya. Saya mau menanyakan kalau dari usia berapa yang bisa dikatakan dini dan dari usia berapa yang dikatakan baik untuk menikah secara kesehatan ataupun dari pemerintah. Nikah dini tidak keren, prestasi dini baru keren. Oke, dikatakan usia dini. Tadi udah abang jelasin kalau usia dini itu kurang dari 19 tahun. 19 tahun. Di sini ada yang masih 14 tahun nggak? Anak Axel ada nggak? Nggak ada. Itu cewek. Yang cowoknya ada. Itu beneran tuh. Beneran nggak tuh? Yang cowok tadi. Nah, jadi emang di bawah 19 tahun disebut kita menikah dini. Usianya kapan yang baik untuk menikah? Kalau zaman dulu sekitar tahun 2017 BKKBN mengatakan bahwa untuk laki-laki usia ideal untuk menikah itu untuk laki-laki usia ideal untuk menikah itu usianya 25 tahun. Kalau untuk perempuannya 23 tahun. Tapi yang terbaru usia menikah yang ideal untuk laki-laki tetap 25 tahun dan untuk perempuan 21 tahun. Ini rata-rata umurnya berapa nih? 11. Oh 17. Nah, masih ada 4 tahun lagi tuh kalian menikah tuh. Bisa dikatakan bayi. Jadi gitu, usia 21 tahun untuk wanita dan usia 25 tahun untuk laki-laki.
Ada yang mau bertanya lagi? Ya, yang belakangnya lagi tadi. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Naila dari kelas 10 MIA 4. Jadi saya ingin bertanya, di usia sekarang itu banyak anak-anak yang mengenal namanya HTS dengan TTM. Masih zaman ya HTS? Setahu abang FWB? Masih HTS? Bukan FWB? Oh terlalu ini ya? TTM, teman tapi mesra ya? Ayo, oke. Kalau misalnya udah kayak gitu, kemungkinan besar mereka tuh bakal melanjuti ke pacaran. Tapi kalau di HTS ini juga ada dampak positif. Jadi kayak mereka bisa belajar bareng, bisa nambah ilmu bareng, bisa melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Nah jadi kalau misalnya sudah mengarah yang ke negatif itu cara pencegahannya tuh kayak gitu. Oke, ya. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Naila. Tadi ini udah keren, prestasi dini baru keren. Mantap. Pulang lagi bersama. Bagus nih pertanyaannya, TTM, teman tapi mesra. Hubungan tanpa status. Galau banget ya kalian ya, ya Allah. Kalian tahu cerita tentang Pak Habibie dan Bu Ainun? Tahu? Pernah nggak nonton Pak Habibie berbicara dengan Mbak Najwa? Najwa Shihab. Kalau nggak salah pertanyaannya, nikah dulu atau makan dulu? Dan Pak Habibie menjawab, menikahlah ketika engkau menemukan orangnya. Benar nggak Bang? Ya. Tapi apakah pertanyaan Abang, apakah Pak Habibie langsung menikahi Bu Ainun ketika masa SMA? Pak Habibie memantaskan diri dulu. Yang laki-laki pantasin diri dulu kalau nikah. Pantaskan diri. Apakah ada pacaran antara Bu Ainun dan Pak Habibie? Pak Habibie pacarnya sama Iren. Ya nah, di filmnya kayak gitu nah. Apakah ada perjanjian awal atau hubungan atau teman tapi mesra atau hubungan tanpa status apapun itulah antara Pak Habibie dan Bu Ainun? Pak Habibie mendatangi Bu Ainun ketika Pak Habibie mampu dan Bu Ainun menerimanya. Jadi cara pencegahannya kayak seperti apa? Ikutin aja Pak Habibie. Hubungan tanpa status yang berarah negatif itu kita kalau bisa hindarin. Hubungan tanpa status, kalau kau nak berkawan sama aku, ayo kita berkawan. Lah nak hubungan tanpa status seperti itu. Teman tapi mesra. Lah kalau mau berkawan tuh lah, enggak ada masalah. Kalau digantungin, kalian yang cewek ini mau digantungin kayak gitu hubungan tanpa status? Mau digantungin? Ya Allah. Mau digantungin? Enggak mau digantungin kayak gitu kan? Jangan. Wanita, harga diri kalian dijaga. Jadi kalau menurut Abang, itu dihindari sejak awal. Jadi kalau sekiranya ada teman-teman cowok kalian yang ingin berusaha mendekati kalian, hindari segera. Berkawan be. Kalau nak pacaran jangan dulu. Oke, yang cewek siap? Mantap. Ada yang lain yang ingin bertanya? Cewek itu belum cowok itu ah? Yang itu tuh yang ujung. Yang mana? Oh sorry. Yang mana cowok dong? Jangan cewek terus bertanya. Sorry. Di belakang. Tapi nanti kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oya Fadil. Saya mau bertanya Bang, kan sekarang ini ada gerakan kayak pemuda Islam tuh
mengajak untuk menikah di usia kayak 19 tahun, 20 tahun, tetapi mereka itu menunda kehamilannya untuk kayak mencegah kayak yuk kita tuh nikah tapi pacaran pas di waktu nikahan. Menurut pandangan abang itu kayak mana bang? Pelayanan prima, nikah dini, tak keren, operasi dini baru keren, Pengadilan Agama Jambi. Oke, pertanyaannya menikah tapi tidak hamil, menikah di usia dini tapi menunda kehamilan. Menurut pandangan abang ya, jadi gini deh, menikah itu bukan semerta-merta tentang berhubungan badan. Menikah itu ialah kesiapan kalian, kesiapan secara finansial dan kesiapan mental. Seluruh ada yang kalian punya itu dibagi dua. Ini adalah tips dari orang tua abang. Untuk abang, makanya sampai sekarang abang belum nikah. Seluruh yang kalian punya itu bagi dua. Mata kalian dibagi dua untuk mandangin istri kalian, untuk mandangin anak kalian. Kuping kalian dibagi dua, tiap hari ngedengerin omelan istri. HP kalian iPhone 14 dibagi dua jadi iPhone 7. Jadi kalian, pertanyaannya kalian siap apa enggak? Dan biasanya gini, anak SMA ngomong aku siap secara finansial, aku siap secara mental. Kenyataannya deh, peningkatan angka perceraian itu dikarenakan menikah di usia dini. Jadi kurang lebih seperti itu. Menurut pandangan abang B belum nikah, itu pula yang mau kalian tanya. Gitu. Jadi kalau menurut abang, jangan dulu ya, saudara siapa yang nanya? Jangan dulu menikah walaupun kalian menunda kehamilan, karena pernikahan itu bukan tentang hubungan seks aja. Ya, kalian tiap hari ketemu dia. Belum lagi nanti kalau lagi PMS, premenstruasi syndrome, nah marah-marah pula ceweknya, ribet deh, AGB. Senengin dulu, bahagiain dulu orang tua kalian, kasih nafkah orang tua kalian. Jangan pula kalian nanti nah cepat-cepat nikah baru lah dapat kerja cepat-cepat nikah lagi dulu, bahagiain dulu orang tua kalian. Begitu. Ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi tadi yang tadi udah maju mana? Udah maju. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raza Ibrahimovic. Saya dari kelas 11. Siapa? Raza Ibrahimovic. Orang dekat dia. Panggilnya siapa? Ibra. Boleh, Raza. Oh, Raza. Kelas? Kelas 11 punya 3. Kelas. Kelas 11 punya 3. Di sini saya mau bertanya, apakah nanas muda itu efektif untuk menangani kehamilan ini? Apa gimana? Nanas muda itu bisa menangani kehamilan. Aduh. Ya. Itu aja pertanyaannya. Ada lagi nggak? Apa? Itu cara pencegahan stunting kayak mana, Pak? Cara mencegah stunting. Oke, terima kasih. Nikah dini tidak keren. Nikah dini tidak keren, prestasi baru keren. Oke, berusia potong. Nanas muda ya, aduh. Berat abang sebenarnya mau ngasih tahu kalian seperti ini. Jadi nanas muda itu simpelnya gini ya. Kalau kalian ini ilmu kalian jangan dipakai untuk ini ya, ke apa?
untuk berbuat jahat, nggak boleh ya. Jadi sebenarnya nanas muda itu menyebabkan keguguran. Kasihan yang ceweknya, sakit tahu keguguran itu. Bukan untuk mencegah kehamilan. Jadi ada itu lado sebenarnya, tapi nanti berubah dia jadi keguguran. Terus tadi pertanyaan keduanya apa? Oh, mencegah stunting. Mencegah stunting. Why? Nak kawin cepat kau nih. Mencegah stunting yang pertama, jadi nanti kalau udah menikah itu ada pranikah. Pranikah itu nanti menjelaskan tentang kondisi pernikahan dan juga nanti ada juga kalian kalau mau rencana kehamilan, perencanaan untuk hamil. Itu bisa dari nutrisi bapaknya. Jadi makan makanan bapaknya, makan toge lah kalian banyak-banyak kalau nikah gitu. Terus nanti yang perempuannya ini yang paling banyak nutrisi perempuan, dan rutin olahraga, dan yang paling penting ialah menikah di atas usia 21 tahun bagi perempuan. Itu untuk pencegahan stunting. Begitu. Cukup sekian dari saya. Jika ada gimana? Ya, lupa untuk perempuannya pemberian tablet vitamin penambah darah. Ya, jadi nanti kalau untuk perempuannya, kalau sekiranya nanti ini ilmunya dipakainya nanti ya, jangan sekarang. Ketika udah menikah, rutin periksa kehamilan. Kalau untuk perempuannya, tapi nanti ilmunya jangan pula kalian sekarang pakainya. Begitu. Kurang lebih seperti itu aja. Mungkin dari kata-kata abang ada yang salah. Warga-warga Epical Glory yang tadi tersinggung, maaf ya. Jalan ya. Kurang lebih abang minta maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Jelaskan? Jadi itulah dampak negatif dari pernikahan ini. Ibu mau menyampaikan lagi tadi tentang pencegahan stunting. Jadi sekarang ini antara pemerintahan, Departemen Kesehatan dan Departemen Agama bekerjasama dalam pencegahan stunting dan juga dengan Departemen BKKBN. Jadi kalau sekarang kita khusus anak remaja, kita memberikan tablet tambah darah seminggu sekali. Anak-anak sudah kan dapatkan seminggu sekali. Nah, itulah salah satu pencegahan untuk pencegahan stunting, cara pencegahan. Yang kedua, dari Departemen Agama, salah satunya itu sebelum 3 bulan mau menikah, mereka harus memeriksakan kesehatannya ke puskesmas, ke rumah sakit. Yang ketiga yaitu ada konseling. Ya Pak ya, konseling kita kalau nggak salah di kantor KUA. Di situ kita nanti konseling tentang penyakit terutama reproduksinya, terus tentang penyakit IMS-nya itu nanti di situ ada konseling tentang khususnya kesehatan reproduksi khusus untuk perempuan. Jadi kalau dari pemerintah pencegahannya itu dari giginya pemberian tablet tambah darah dan depannya yaitu konsultasi di KUA yang kalau dari kesehatannya lagi 3 bulan sebelum pernikahan harus konsultasikan kesehatan terutama untuk para wanita. Jadi itu ya pencegahan stunting ibu tambahkan. Jadi untuk tambah darahnya tolong diteruskan nanti apabila khusus ibu UKS habis boleh minta lagi di puskesmas. Sudah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Yang cowoknya masih semangat? Alhamdulillah. Nih kakak ada mau nyampaikan suatu informasi yang penting ya, penting untuk kita semua. Kita ada merchandise ya, punya akun IG semua kan ya? Punya ya, bagus. Jadi di sini ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Yang pertama, kalian harus follow akun IG Pengadilan Agama Jambi ya. Nggak ada spasinya ya, kata-katanya nggak ada spasinya. Pengadilan Agama Jambi itu akun IG-nya ya. Nah, bawa HP nggak kan? Ya. Ada yang bawa? Nggak ada. Nanti aja sepulang sekolah nanti ya. Ya. Kemudian yang kedua itu syaratnya ada unggah foto terbaik kamu di IG ya. IG itu ada story, tahu story? Ya, yang di reel itu story. Kemudian ada juga yang postingan. Pernah posting di IG kan? Iya. Terus IG-nya nanti itu jangan di privasi ya, jangan di privat ya. Karena kalau di privat kita susah untuk menilainya. Ya, oke. Unggahlah foto terbaik kalian, foto terganteng dan foto tercantik ya. Kemudian yang berikutnya nanti ada link Twibbon ya, kalian unggah di situ di Twibbon fotonya, kemudian upload di IG kalian ya, dengan ceritakan pendapat kalian yang semenarik mungkin dalam bentuk caption ya. Tentunya ada temanya. Apa tema kita hari ini? Pernikahan dini gitu ya. Jadi tema kita hari ini dampak negatif dari pernikahan dini ya. Ceritakanlah apa dampaknya ya. Kalau bisa sih dari penalaran teman-teman semuanya ya. Gak usah nyontek Google ya, gak usah kata tetangga. Sip? Terus ada hashtagnya. Tahu hashtag? Ada pagarnya itu ya. Hashtag nikah dini no prestasi yes. Kemudian hashtag kejar cita-cita. Kemudian hashtag Mahkamah Agung ya, itu nggak ada spasi semua ya. Hashtag Mahkamah Agung. Kemudian hashtag Pengadilan Agama Jambi. Dan hashtag Mandua Kota Jambi, benar ya, Mandua Kota Jambi. Dan mention akun Pengadilan Agama Jambi, Humas Mahkamah Agung, dan RBK Unwas. Iya, betul ya, RBK Unwas ya. Kemudian di yang terakhir, pastikan akun ID kalian itu tidak privat ya, tidak diprivasi. Dan syaratnya, siapa yang memiliki like terbanyak ya, like terbanyak, komentar terbanyak, pastinya komentar yang positif ya. Ya, komentar yang positif. Kemudian kalau bisa sih di-share juga ya. Siapa yang paling banyak like dan komennya, itu yang akan kami pilih menjadi pemenang terbaik. Itu kita beri kesempatan 10 orang pemenang. 10 ya Pak. Ya, 10 orang pemenang. Gimana? Menarik gak? Menarik. Kalau nanya tadi hadiahnya apa, tadi udah jelasin sama Pak Ketua kami. Oh, hashtagnya ulangi, nanti kalian berseluncur aja ke IG Pengadilan Agama Jambi, di situ sudah ada infonya ya. Ya, sebelum berseluncur di follow dulu ya. Iya, sip. Ada yang ingin bertanya? Cukup? Sudah cukup capek? Tidak ya? Iya, oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya kakak mohon maaf, dan kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan yang gemuruh. Ini sejak berdiri MAN dari PGA Pak, ini memang baru pertama kali ada kunjungan. Ini sangat luar biasa programnya, dan tentunya kami sekali lagi kita doakan Pak Ketua bersama rombongan diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan tugas. Amin ya rabbal alamin.
kembali ini silakan nanti istirahat dulu. Demikian. Allahumma waffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.